Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kuliah tahap kedua hari ini dengan bahasan tahapan merencanakan promosi. Promosi ini bagian terpenting juga dalam usaha bisnis, ya. Karena dengan promosi ini maka produk Anda akan dikenal banyak orang atau secara publik dikenal, ya. Jadi promosi ini juga bagian yang amat penting. Kemudian apa sih pentingnya promosi ini? Promosi adalah satu hal terpenting dalam dunia bisnis. Mengapa? Karena promosi adalah satunya cara untuk mengenalkan produk Anda ke masyarakat dan calon pembeli yang potensial. Kalau Anda tidak mempromosikan, maka produk-produk kita, lalu bagaimana masyarakat dapat mengenali produk kita? Kemudian banyak keuntungan yang diperoleh dengan promosi, seperti informasi produk akan tersebar kepada masyarakat, mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, bahkan membantu mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Kemudian ada beberapa tahapan dalam merencanakan promosi. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam merencanakan promosi. Satu adalah menentukan target pasar, kemudian tujuan promosi, menentukan pesan, kemudian melalui media, membuat anggaran promosi dan pengukuran efektivitas promosi. Satu, menentukan target pasar, menentukan segmentasi yang lebih spesifik untuk menghadapi perilaku konsumen yang beragam adalah satu langkah yang biasa diambil oleh produsen untuk menghadapi persaingan. Dengan mengetahui target pasar secara jelas dan detail, maka Anda dapat membuat anggaran promosi yang efektif. Jadi promosinya tidak ngawur, artinya sudah ada yang dituju. Maka penentuan atau target pasar atau segmen pasar itu sangat penting. Kemudian yang kedua, tujuan promosi. Menentukan tujuan dan apa yang diingin dicapai akan membuat aktivitas promosi berjalan efisien. Apakah tujuan promosi tersebut untuk membangun brand, awareness, mendongkrak penjualan, atau meluncurkan produk baru? Ini harus jelas. Yang kelima, membuat anggaran promosi. Membuat anggaran promosi hendaklah mempertimbangkan goal yang ingin Anda capai, bagaimana mencapainya, kemudian baru membuat anggaran. Besaran anggaran yang dibuat juga tergantung pada pemilihan media yang Anda gunakan. Jadi ini juga penting sekali membuat anggaran sehingga tidak terlalu boros atau banyak dikeluarkan tapi kurang bermanfaat. Maka harus dibuat anggaran sesuai dengan target pasar, kemudian memilih media yang tepat, kemudian bagaimana cara melakukan promosi yang efektif dan efisien. Kemudian pengukuran efektivitas promosi. Banyak perilaku usaha yang sering melupakan pengukuran efektivitas promosi yang telah dilakukan. Padahal ini penting untuk mereview efektivitas kegiatan promosi. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan riset brand awareness atau mengukur impact digital marketing dalam mendongkrak penjualan. Jadi ini harus terus dilihat sejauh mana efektivitas promosi tersebut. Ini ada ukurannya, ya. Jadi sebelum itu dilakukan maka harus membuat
rencana-rencana apa yang digunakan untuk mengukur efektivitas promosi tersebut atau tepat sasaran dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting dalam Anda berbisnis, maka Anda harus menerima apa yang dinamakan kritik dan saran untuk bisnis. Biasanya dari masyarakat pelanggan itu akan menilai produk Anda. Produk Anda kalau sesuai mungkin bisa diterima, tapi mungkin konsumen juga ingin memperbaiki karena sudah cocok dengan produk Anda, namun ada sedikit hal yang mungkin perlu disampaikan. Mungkin modelnya, mungkin kualitasnya perlu ditingkatkan dan lain sebagainya. Maka Anda harus bisa menerima kritik dan saran dari para pelanggan. Manfaat kritik dan saran. Ketika konsumen merasa puas dan memuji produk atau jasa yang kita tawarkan, tentu saja kita akan merasa senang. Lalu bagaimana apabila konsumen mengkritiknya? Belum lagi jika kritikan tersebut disampaikan dengan cara yang tidak baik. Tidak jarang kita sebagai pemilik bisnis akan merasa tersinggung. Sebenarnya kritik serta saran yang diberikan oleh konsumen ternyata memiliki banyak manfaat, khususnya demi kebaikan bisnis sendiri. Ini sangat penting. Apa sih sebenarnya manfaat dari kritik dan saran? Manfaat kritik dan saran adalah salah satunya bisnis menjadi lebih baik. Apabila Anda menerima kritikan dan saran dari konsumen, Anda terimalah dengan baik. Pelajari kritik dan saran tersebut. Apabila kritik-kritik tersebut dapat membuat bisnis Anda lebih baik, mengapa tidak? Selain itu, kritik juga dapat membuat Anda menyadari masalah tersebut dari awal sampai akhir. Tentu hal ini merupakan hal yang baik karena Anda bisa langsung memperbaikinya. Kemudian menandakan konsumen peduli terhadap produk Anda. Konsumen mengkritik dan memberi saran produk atau jasa yang Anda tawarkan, menandakan bahwa konsumen tersebut terlibat secara langsung terhadap transaksi yang Anda tawarkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsumen Anda sebenarnya peduli dengan bisnis Anda. Saran yang mereka berikan adalah upaya agar produk atau jasa yang Anda tawarkan tetap menarik untuk pelanggan atau untuk mereka. Kemudian yang berikutnya adalah baik dalam mengontrol diri. Dikritik tentu saja rasanya tidak enak, tapi jarang dari mereka akan tetap bersifat defensif. Namun Anda perlu tahu bahwa bersikap defensif kepada konsumen sangatlah tidak baik dan tidak disarankan. Anda perlu belajar untuk mengontrol diri Anda ketika dikritik. Dengan tetap tersenyum, mendengarkan setiap kritikan dengan baik, dan gunakan bahasa yang baik ketika menjelaskan, tentu akan meninggalkan kesan terhadap konsumen yang baik. Kemudian tetap rendah diri. Dengan adanya kritikan kepada bisnis Anda menunjukkan bahwa masih ada beberapa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini tentu membuat Anda sadar jika bisnis tidak akan berkembang apabila tidak adanya kritikan dan saran yang diberikan oleh konsumen Anda. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen. Apabila Anda menerima kritik dan saran dari konsumen serta berusaha memperbaikinya, maka konsumen yang awalnya tidak kurang berkenan dengan produk atau jasa Anda kini menjadi kembali percaya dengan Anda. Bukan hal yang tak mungkin jika konsumen tersebut juga akan memberitahu orang lain mengenai pelayanan yang Anda dapatkan. Untuk itu, usahakan untuk selalu menanggapi setiap kritik dan saran dengan baik. Jadikanlah kritik dan saran sebagai kesempatan untuk bisnis, maka bisnis Anda bisa berkembang menjadi lebih baik. Anda hanya perlu menyikapi dengan baik tanpa harus tersinggung. Kemudian ada juga evaluasi, ya. Jadi setelah
berjalannya bisnis Anda, maka perlu ada evaluasi. Evaluasinya bisa setiap bulan, karena kalau dilakukan setiap bulan ada kesalahan agar cepat lebih dulu diketahui. Evaluasi setiap bulan. Dari semua poin analisis usaha, jangan lupa untuk melakukan evaluasi setiap bulannya. Evaluasi dimulai dari proses produksi, ya, proses produksi mengenai stok dan produk targetnya itu berapa, itu perlu diketahui sesuai dengan yang ditargetkan atau belum, ya. Kemudian pendistribusiannya ini kemana saja, sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kemudian pemasaran bagaimana, konsumennya stagnan atau bisa berkembang lebih baik atau justru menurun. Ini harus lebih awal diketahui agar apabila ada kesalahan maka akan ada segera solusinya. Dan penjualannya bagaimana, sesuai dengan target atau tidak. Kalau tidak memenuhi target, apa sebabnya? Kalau tidak memenuhi target, apa juga sebabnya? Sehingga solusinya akan cepat diketahui. Kemudian tak lupa juga evaluasi dari pelanggan berupa kritik dan saran yang membangun juga harus diperhatikan demi keberlangsungan usaha. Evaluasi yang rutin setiap bulan akan menjadi tolok ukur seberapa efektifkah proses bisnis yang saat ini telah dilakukan. Hasil evaluasi dari bulan ke bulan akan menunjukkan hasil mengenai seberapa efektifkah cara-cara yang saat ini dipakai dalam sebuah proses bisnis. Itu saya kira materi kuliah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui lewat WA, WK Group bisa, di Japri juga bisa. Saya kira itu ya. Nanti kita ketemu di ujian UAS. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.